Assalamualaikum Pak Asep. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kegiatan hari ini di sekolah apa saja Pak? Sekarang bulan Ramadan, jadi anak-anak mengikuti kegiatan pembiasaan beribadah. Kemudian sekaligus ada kegiatan kelima Oh iya. dengan tema kebersihan hari ini. Hari ini rangkaian kegiatan dari Senin. Mereka sekarang memasukkan tanah dan air ke pot buatan dari plastik yang kemarin mereka cat. Oh gitu. Tanami bawang dan tanaman bermanfaat lain. Bagus sekali. Kita langsung saja ya Pak Asep. Tujuan saya datang ke sini, saya menjalankan tugas sebagai PP di bimbingan yang terakhir ini Pak Asep. Jadi bimbingan yang ke-6 ini adalah bimbingan yang terakhir kali selama mengikuti calon guru penggerak yang dilaksanakan 6 bulan. Nah, untuk yang pertama nanti yang akan kita bahas diskusikan yaitu tentang refleksi hasil survei umpan balik ya. Kemudian tentang perubahan dalam pembelajaran, dan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pemetaan aset, dan setelah itu diakhiri dengan persiapan panen hasil karya ya. Kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah refleksi survei 360 derajat. Pak Asep sudah upload di LMS, yaitu dari diri sendiri, dari siswa, dari guru, dan termasuk dari kepala sekolah. Kalau dari siswa dan guru berapa orang Pak? 55 Pak. 55, betul. Memang yang dibutuhkan 55. Nah, berdasarkan feedback 360 derajat itu, apa yang kurang atau perlu ditingkatkan menurut responden masing-masing? Kalau secara umum itu kadang saya terlambat masuk kelas gitu. Jadi itu kritikan dari rekan dan siswa ya. Siswa. Ya. Padahal sebetulnya bukan kesengajaan ya, itu sebetulnya ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Jadi saya memberikan waktu makan tambahan pagi hari, tapi mungkin yang sudah makan jadi kesel ya. Tapi nggak apa-apa. Terus rencana kedepannya yang harus Pak Asep lakukan mengenai kompetensi sebagai guru penggerak, itu rencananya apa untuk apa supaya kompetensi Pak Asep lebih meningkat lagi dalam kompetensi guru penggerak? Ya, yang pertama saya akan mengikuti PMM ya, melaksanakan modul-modul PMM. Kemudian selanjutnya saya mulai dari kelompok-kelompok kecil mendiseminasikan apa yang saya ketahui. Kemudian apabila ada misalnya sekolah yang memerlukan, saya juga bersedia jadi narasumber ya. Kebetulan Pak Asep sebagai ketua MGP ya, jadi ada komunitas MGP juga ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Siapa saja yang nanti akan dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak Asep? Yes, kalau di Intelm saya paling dekat itu ya dengan guru bahasa Inggris lagi. Kemudian ada 5 orang lagi dan ada 6 guru bahasa Inggris dengan saya. Jadi kami biasa mengadakan pertemuan rutin di Intelm sebulan sekali. Dan itulah mereka yang pertama saya ajak. Kemudian juga dengan rekan-rekan di ruang guru ya, sambil diskusi-diskusi kecil gitu. Kami menyampaikan materi CGP ini. Ya, bagus sekali. Saya kira untuk ini cukup. Kita lanjutkan ke perubahan dalam pembelajaran. Nah, selama 6 bulan ini gitu ya, dari mulai Agustus ya, dari mulai Agustus sampai sekarang, apa yang Pak Asep rasakan? Perubahan apa yang Pak Asep rasakan? Saya mulai jadi lebih berhati-hati dalam bicara, kemudian lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Kalau dulu saya ada kritikan, sok burung busuh juga. Sekarang saya memikirkan berbagai aspek, sampai mungkin kalau disebut terlambat ya nggak apa-apa lah. Ya, daripada tidaknya. Enggak, maksudnya terlambat daripada burung busuh, mendingan kita proses berpikir ya, karena kita harus memperhatikan ini itu gitu.
Tapi kan seorang pemimpin juga, dan saya juga sudah mulai mengurangi bicara guyon-guyon di WA. Ini karena seorang pemimpin itu meskipun guyon dianggap beneran gitu kan kalau bicara. Ini yang juga untuk beberapa teman dekat saya, mereka kemarin kadang mengkritisi juga, nah jadi berubah jadi dari ini jadi gitu kan. Nah itu. Dan yang terakhir yang paling saya rasakan, saya jadi lebih bisa menerima kritik gitu. Jadi ketika ada yang memberikan kritikan, saya bisa lebih menerima itu. Oh benar, saya salah gitu. Jadi itu yang perubahan yang saya rasakan Pak. Luar biasa Pak Asep. Nah, berdasarkan yang Pak Asep alami, perubahan itu yang itu dirasakan oleh diri sendiri. Nah, sekarang perubahan yang terjadi setelah Pak Asep mengikuti pendidikan guru bergerak, perubahan apa yang terjadi pada siswa, pada murid? Murid-murid jadi lebih berani bicara. Ya. Karena memang dari guru penggerak kan didorong untuk mereka untuk tampil bicara, menyampaikan keinginannya, dan alhamdulillah masih dalam bingkai tata krama sopan santun. Karena memang saya tekankan pendapat boleh bebas tapi tetap sopan santun, beda dengan yang di barat ya. Jadi kita mengutamakan kebudayaan kita, sopan santun, dan murid yang saya ajar insya Allah lebih terbiasa mengungkapkan pendapat ya, dengan teratur ya, mengajukan tangan kemudian menyebutkan nama. Itu dari hasil kesepakatan kelas ya. Iya. Apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan menurut Pak Asep? Ya, saya merasa kalau mengikuti pelatihan-pelatihan lain, kalau diandaikan naik tangga itu setingkat-setingkat ya. Tapi ketika mengikuti pelatihan guru penggerak, saya merasa meloncat ke atas gitu. Jadi ilmu yang saya dapatkan, saya merasa jauh lebih banyak yang baru, lebih banyak yang bermanfaat, dan insya Allah bisa didiseminasikan. Itu mungkin perbedaannya dengan pelatihan yang lain, itu yang saya rasakan. Nah, selama 6 bulan ini, menurut Pak Asep sendiri, yang menjadi yang sangat menantang itu tentang apa Pak? Materi CGP? Ya. Yang sangat menantang materi CGP adalah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan kinerja otak dan memang dengan anak-anak juga itu. Memang itu materi dasar, materi pokok yang pertama. Kalau kita tidak paham tentang itu, mungkin kesininya akan kurang mengena ya. Apalagi kan dulu saya yang paling lumayan agak bingung awal itu trikon itu kan, continue, konsentris, konvergen, continue. Nah itu saya lumayan juga dihubungkan dengan kinerja otak, itu otak manusia, otak mamalia, otak manusia. Nah lumayan juga materi itu menantang. Alhamdulillah yang kedua sudah selesai. Kemudian yang kita akan berbincang-bincang tentang aset. Nah, setelah berbincang dengan Pak Asep, nanti kita juga akan konfirmasi ya pembicaraan ini tentang aset ini dengan yang pemangku kepentingan di sini. Kepala ya. Jadi langsung saya berhubungan dengan orang nomor 1 di sini ya. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset itu? Pak Asep sudah memetakan aset waktu itu di pembelajaran 3.3 ya. Iya. Nah, dan sosialisasi ketika pemetaan aset. Nah, aktor yang dilibatkannya siapa saja Pak Asep? Ya, dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan Pak Kasek Sarana untuk aset fisik, kemudian dengan guru yang saya anggap senior gitu, untuk aset yang lainnya misalnya dengan bendahara, tapi tidak secara mendetail ya, tidak menanyakan penggunaan, hanya misalnya jumlah yang diterima belanja saja ya. Dan juga ya beberapa rekan yang diajak ngobrol gitu. Karena nanti Pak Asep akan menjadi seorang pemimpin pembelajarnya. Nah, bagaimana proses
prosesnya Pak Asep dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dari 7 modal dasar tersebut? Untuk mengidentifikasi memang sebetulnya kita sudah punya data gitu. Jadi untuk modal sarana prasarana berapa rombel untuk lingkungan, untuk sosial juga gitu. Jadi kita melihat dari data itu. Gitu. Kalau dari modal manusianya bagaimana Pak? Ya, Ada awalnya siswa di SMK 3 hampir 2000 siswa. Iya. Guru juga dan karyawan itu sekitar 120. Mereka itu banyak yang sudah sertifikasi, sudah S2 dan sudah mempunyai kualifikasi LSP. Kalau di SMK itu LSPP 1 itu banyak guru-guru jurusan sudah punya kualifikasi seperti itu, jadi mereka bisa menguji sekolah lain. Oh gitu. Kemudian untuk yang siswanya juga kita berprestasi di Exco ya, di bidang olahraga, pramuka, kemudian paskibra kita terkenal ya dengan prestasi itu. Yang terbaru di MTQ, kemudian di sepeda juga dan silat ya. Jadi modal manusia, insya Allah ya, kita ada beragam dan lebih ya. Alhamdulillah Prosesnya ya. ini termasuk sekolah favorit ya Pak. Iya. Dan tadi modal manusia, modal finansial, modal fisik. Nah bagaimana tentang bangunan, tentang fisiknya? Ada biotik dan abiotik. Nah, boleh Bapak ceritakan? Ya, untuk modal fisiknya memang kita punya sekitar 39 rombol kelas ini. Luar biasa. Banyak, ditambah lagi bengkel per jurusan ada juga, jadi ada 6 jurusan kita. Satu jurusan itu satu bengkel, dan tadi dan nanti juga Pak Kepala akan merencanakan produksi ya, bengkel produksi. Dan bangunan yang baru itu memang yang di depan itu lokal bantuan untuk sekolah pusat keunggulan. Itu ada untuk komputer DKP jurusan DKP. Kemudian untuk biotiknya kita punya banyak pohon ke belakang. Dan di sekitar lapangan upacara menanam pohon juga baru tumbuh mungkin ya, kalau di manusia itu remaja ya, nanti akan rindang ya nanti insyaallah. Untuk modal sosial, jadi hubungannya antara dalam dan luar. Iya, memang untuk modal sosial, alhamdulillah SMK 3 ini kerjasama dengan lingkungan sekitar. Yang paling sering itu dengan ulama di DKM di sekitar SMK 3. Jadi SMK 3 mengundang ulama di sekitar untuk ceramah Jumatan di SMK 3. Kemudian kalau ada acara sosial, jadi kita juga diundang. Kalau misalnya ada pengajian, dan sekitar ibu-ibu diundang juga. Kan kalau ada muludan ya Pak ya, ibu-ibu diundang juga. Kurban juga. Dulu sejak COVID sudah tidak ada lagi gitu. Dulu murid-murid juga ikut mengolah, kemudian lingkungan sekitar juga ikut di sini. Jadi dengan lingkungan sekitar, insya Allah, apalagi dengan puskesmas depan sekolah sudah terjadi kerjasama. Gitu. Jadi puskesmas kalau tahu dari SMK 3 nggak bawa uang ya oke lah, proses saya sekira uang nanti bisa gitu kan. Udah pada percaya ya. Mereka juga kalau diminta bantuan untuk menjadi narasumber di masa pengenalan sekolah dapat dengan mudah datang ke sini. Tadi modal agama juga sudah tersinggung ya. Nah sekarang dengan modal politik Pak, hubungannya dengan militansi atau yang lainnya. Ya alhamdulillah Pak Kepala SMK 3 itu adalah ketua Gepai Nasional. Jadi beliau punya power ya, maksudnya kepercayaan diri untuk membuat keputusan-keputusan di SMK 3.
Beliau juga sudah pengalaman 20 tahun jadi kepala sekolah. Jadi dengan beragam pengalaman yang tersebut diterapkan di SMK 3, maka beliau tidak punya keraguan untuk membuat keputusan. Kalau ada hal yang berat, setahu saya beliau suka mengajak rekan-rekan diskusi dan beliau membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagus sekali. Berarti betul-betul komplit di sini. Ya. Dengan modal 7 aset tersebut sudah terpenuhi sebetulnya. Ya. Selanjutnya mungkin ada kendala atau tantangan. Ya. Ada tantangan saat melakukan identifikasi aset. Iya, kendalanya adalah detail persisnya Pak. Jadi misalnya jumlah ruangan berapa itu hanya di TU yang punya datanya gitu. Dan itu memang apalagi untuk misalnya jumlah guru itu kadang saya juga baru tahu setelah ada yang masuk ke grup WA siapa guru baru itu. Jadi itu tantangannya memang mungkin sosialisasinya itu. Karena sudah terbahas secara detail tadi. Mungkin untuk yang modal aset yang terakhir saja saya akan tanyakan, apakah mungkin ada yang belum tergali di sekolah ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai proses dalam pembelajaran yang belum tergali mungkin dari sekolah dari kesekian modal itu ya. Memang yang saya sadari adalah bentuk ini Pak, jadi kerjasama yang lebih dekat lagi dengan lingkungan sekitar. Ya. Jadi maksud saya begini, misalnya kalau kita mau beli proyektor lah, Ya. beli proyektor. Kan kalau di Dana Bos itu dibatasi, kalau di desa maksimal 5 tiap tahun itu. Iya. Sebelum kita kebutuhan proyektor banyak. Iya. Ya dengan lingkungan sekitar kita simbiosis mutualisme nih. Misalkan ada toko-toko besar di sini kan. Iya. Kalau mau misalnya nyumbang, silakan tuliskan logonya atau jualan di kantin di mana. Biasanya seperti itu lah. Misalnya ya itu sampel untuk proyektor ya. Dan juga mungkin untuk guru-gurunya karena banyak yang baru didorong untuk mengikuti ya pelatihan-pelatihan. Dan memang selama ini Pak Kepala mengakomodir pelatihan-pelatihan supaya bergiliran lah antara yang senior dengan yang baru-baru juga. Bagus sekali dukungan, memang dukungan pimpinan itu sangat perlu sekali dan kita juga selayaknya lah untuk mengikuti atau selalu berdiskusi dengan beliau. Nah, untuk yang terakhir adalah tentang persiapan panen karya. Mungkin sudah komunikasi dengan kelompoknya tentang panen karya ini. Nah, yang saya akan tanyakan itu apa ide dari Pak Asep untuk mempersiapkan panen karya tersebut? Baru kemarin malam saya mendownload itu kan petunjuk Loka Karya 7 dan memang kalau dibandingkan dengan yang di YouTube itu kalau tidak salah 2 hari Pak ya? 2 hari. Ya. Jadi hari pertama itu Ada kelas dulu. Ya, ada kelas dulu, kemudian yang kedua hari kedua panennya. Nah, kami di kelompok kecil belum terlalu serius berdiskusi sebetulnya. Hanya memang lemparan-lemparan ide, kadang ada juga guyonan-guyonan gitu. Dan sepertinya memang di kelompok kita ini Pak Ade sebagian besar memang ingin yang sederhana tuh, ingin yang sederhana. Jadi tidak terlalu bermewah-mewah. Kalau saya sih inginnya adalah karya-karya saya ditampilkan, meskipun mungkin kebanyakannya adalah bentuk digital misalnya kalau saya. Jadi misalnya kalau di scan barcode ini nyambung ke karya saya yang mana gitu. Mungkin kalau ide saya. Iya. Nah, karena nanti yang minta ditampilkannya adalah tentang proses pembelajaran atau program gitu ya.
program dari hasil karya sendiri sebagai hasil pelatihan selama menjadi guru penggerak. Jadi bukan UMKM-nya ya. Jadi mohon kesampingkan UMKM-nya karena nanti penilaiannya jadi lain. Jadi akan melihat yang menariknya justru UMKM-nya, misalnya membawa alat produk atau apa hasil dari SMK. Jadi di sini adalah prosesnya atau programnya ya nantinya. Nah kemudian kira-kira yang akan dipamerkan nanti apa saja yang akan dipamerkan? Ya kalau saya pribadi berencana memamerkan diferensiasi produk yang saya berikan ke siswa. Iya. Jadi itu ada semacam apa ya namanya paper atau apa hasil gambar atau apa namanya lupa. Jadi kertas yang ditempel kan, seperti di mading gitu. Kemudian ada juga gambar itu hasil diferensiasi produk materi tertentu. Kemudian juga saya rencananya akan screenshot beberapa kegiatan atau bagian di LMS, misalnya materi modul 1, modul 3, ya sebagai kenangan aja gitu. Bagus sekali. Cuman nanti mungkin jangan terlalu banyak banner, jadi cukup nanti pakai barcode saja. Boleh kalau materi boleh banyak gitu, tapi diuraikan dalam banyak barcode gitu. Ya untuk menariknya sih nanti untuk hal-hal yang lain kita akan ulas di PI 6. Nanti detailnya di PI 6. Secara detail termasuk pembagian tugas karena nanti ada beberapa orang yang akan ditugaskan untuk mensosialisasikan program tersebut gitu ya. Dan juga untuk kelas awal adalah sesi kelas untuk yang hari pertama. Untuk sesi kelas ini akan dibagi menjadi 2 PP ya, menjadi 2 PP. Kemudian untuk selanjutnya ada sesi berbagi untuk besoknya ya. Jadi nanti ada pengunjung yang akan mengunjungi stand-stand ya, yang akan mengunjungi stand-stand. Nah, nanti akan ada yang ditugaskan untuk mendeskripsikan dari program-program tersebut yang tadi diutarakan dengan barcode itu. Jadi si pengunjung itu bisa membarcode dari program kita ya, walaupun materinya panjang atau nanti barcode untuk video aksi nyata misalnya sebelah sini, untuk video yang ini untuk jalur video misalnya aksi nyata, ini untuk jalur yang PPT program, dibedakan barcode-nya. Jadi mudah-mudahan pada PI 6 itu kita sudah bisa merencanakan secara detail mungkin, termasuk pembiayaan dan lain-lain. Dan seperti tadi Pak Asep bilang secara sederhana ya begitulah ya, jangan terlalu yang tidak penting tidak usah, kita yang penting-penting saja yang ditampilkan. Tapi itu saja dari saya. Ini pertemuan yang terakhir ini saya akhiri karena saya ada keperluan lain lagi. Saya mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Silakan. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wawon. Saya pengajar praktek dari CGP Pak Asep Jurja ini. Kebetulan ini adalah pendampingan yang terakhir Pak. Yep. Ini adalah pendampingan yang ke-6. Mudah-mudahan kata calon guru penggerak itu C-nya sudah mulai hilang. Amin. Yang mau saya konfirmasi Pak tentang aset Pak. Siap. Bagaimana proses Bapak dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang tadi dari 7 modal aset yang ada di sekolah, dari modal manusia, modal finansial, modal fisik, lingkungan,
sosial, modal politik, dan modal agama. Baik, terima kasih Pak Ade ya dari Pemimpin Guru Praktik, bagi Pak Asep ya sebagai CGP, salah seorang CGP di kami. Kami berterima kasih atas bimbingan Bapak dan kami berharap juga kami segera mendapat tambahan guru penggerak dan itu menjadi modal kami untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami. Di SMK Negeri 3 Tasikmalaya, kebetulan saya tahun kedua sekarang, ini tahun kedua. Alhamdulillah dari 7 modal yang ada, kesemuanya sudah kita miliki. Yang pertama misalkan untuk modal manusianya, baik itu guru maupun tata usaha, sampai hari ini sebetulnya alhamdulillah sudah terpenuhi. Walaupun di status yang belum terpenuhi itu, kami berharap karena ini sekolah negeri, status guru dan TU kami negeri. Tapi faktanya kami masih variatif. Ada yang negeri, ada yang P3K, ada yang honorer. Terutama yang TU itu dari 10 TU itu hanya 2 yang negeri, yang PNS. Bahkan yang 1 tahun ini pensiun. Nah, makanya kemarin kita di Jogja ada rapor dimintakan ke pihak BPPP MPP Seni Budaya supaya tenaga tata usaha segera ada rekrutmen. Nah, jawaban dari pihak direktorat, insya Allah pada segera mungkin di tahun ini akan ada rekrutmen P3K untuk tenaga tata usaha. Untuk guru itu 3-3-nya lengkap, ada PNS sekitar ada 60 orang, PNS plus P3K. Kemudian yang sisanya 30 orangan itu masih honor. Nah, ini juga bermasalah sekarang ketika ada pengumuman di PP 14 tahun 2024 tentang pembayaran THR dan ke-13, ternyata honorer tidak termasuk di sana. Sementara kami punya 30 orang, dan ini masalah di modal manusia. Tapi pada intinya kebutuhan pembelajaran dan ketatausaan alhamdulillah sudah terpenuhi. Dan itu aja masalahnya, posisi dia. Jadi masih banyak yang honorer. Berharap ke depan pemerintah segera membuat rekrutmen. Kemudian yang kedua untuk bidang finansial, alhamdulillah karena jumlah siswa kita hampir 2.000 orang, jadi dari anggaran BOS dan BOPD untuk operasional itu terpenuhi leluasa. Walaupun memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dari BOS dan BOPD, dan itu terpaksa kita minta bantuan ke komite, dan itu pun alhamdulillah terpenuhi. Misalkan kalau untuk UKK, kemudian untuk PKL anak itu dari BOS aman semuanya. Tapi kalau untuk misalkan kunjung industri itu tidak ada di BOS-nya, orderingnya tidak ada. Keluar kota ya? Nah, keluar kota. Alhamdulillah selama ini dengan orang tua jalan bisa terpenuhi. Termasuk untuk perpisahan itu pun tidak ada orderingnya. Nah, sehingga itu pun kita minta bantuan ke komite. Jadi ada 3 sumber untuk finansial ini, BOS, BOPD, kemudian dari komite. Bahkan ada juga yang bantuan dari pihak-pihak lain seperti alumni gitu, pengusaha, perbankan misalkan dari CSR-nya. Untuk apa itu? Pertama ada kegiatan asiswa, karena tidak semua kegiatan siswa itu tercover oleh BOPD. Banyak yang tidak ada, misalkan ada anak lomba itu kalau untuk pendaftaran ada, tapi kalau untuk pemberangkatan, transport, makan itu tidak ada. Alhamdulillah selama ini kita dibantu juga oleh beberapa perusahaan, walaupun jumlahnya tidak ditentukan, tapi mereka selama ini membantu. Nah, kemudian juga kita lagi membangun masjid. Nah, masjid juga itu ada yang bantuan langsung, ada yang juga melalui komite membantunya. Yang alhamdulillah lah, pokoknya paling tidak ada 4 sumber, BOS, BOPD, komite, dan orang-orang tertentu termasuk perusahaan yang membantu kepada kita, baik itu berupa uang maupun berupa barang gitu. Nah, kemudian untuk modal sosial, alhamdulillah kami baik itu lembaga maupun personal guru dan TU masing-masing kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Sebab kita membuka diri, sebab pendidikan tidak bisa dikelola sendiri, kita membuka menjadi partner untuk semua. Kita bermitra dengan semua. Misalkan untuk guru itu ada KKG,
ada MGMP, ada MGMP-nya, baik MGMP sekolah maupun MGMP luar sekolah. Kemudian juga dengan organisasi PGRI misalkan, nah, dengan kelompok belajar kepramukaan tidak hanya di sekolah gugus depan, tapi juga dengan tingkat kecamatan, kemudian ada juga tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional. Kemudian kebetulan juga saya background guru agama, saya juga ketua umum organisasi Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Jadi kami sering membuat kegiatan yang bekerja sama antara sekolah juga dilibatkan dalam hal. Misalkan begini, sekolah kita punya teaching factory. Teaching factory itu banyak membuat produk. Nah, ketika saya di organisasi membutuhkan produk itu, maka sampai promosi sekolah, kita beli produk dari sekolah. Contoh kemarin kita ada kegiatan umroh pertama, kerjasama umroh asosiasi kita dengan salah satu universitas Islam di Lampung. Kita buat pin, kenapa beli ke toko? Karena ada di BKP kita beli ke pin ke BKP. Jadi organisasi kita buat sebagai mitra. Bahkan kemarin ada kegiatan Olimpiade PHI nasional di Malang. Kita butuh ada shawl untuk para pejabat. Kita punya tekstil di sini, kita libatkan tekstil gitu. Jadi bagaimana kita bermitra dengan semua, termasuk dengan lembaga, bahkan dengan organisasi politik. Ya. Dengan politik juga, misalkan ada anggota dewan, nah, kita kan bersilaturahmi, dan dia juga punya bantuan untuk, nah itu ya ada reses, ada juga misalkan bantuan PIP kemarin. Alhamdulillah kita dibantu oleh salah satu politik ya, seorang pejabat di orang politik, dia sekitar 400 orang juga dibantu untuk PIP tambahan ya. Luar biasa alhamdulillah, dan itu semuanya tidak ada yang saling merugikan, justru kita simbiosis mutualisme. Kemudian untuk modal agama dan budaya, nah alhamdulillah kita di sini walaupun mayoritas Muslim, tapi kita juga punya unsur yang Kristen. Kita saling menghormati, walaupun banyak pembiasaannya yang Islam, tapi saya juga komunikasi dengan yang non Muslim tuh. Ibu gimana dengan pembiasaan, misalkan setiap mau upacara kita ada pembiasaan untuk melafalkan Asmaul Husna. Ibu gimana? Wah, Pak, saya seneng malah. Nah, kalau dia senang kita lanjutkan. Maksud saya, kalau dia tidak senang, nah kita minta solusi seperti apa. Jadi alhamdulillah setiap kegiatan baik itu budaya, kalau budaya sudah aman ya, semua agama sama. Tapi masalah keagamaan pun mereka kita ajak. Bahkan tahun-tahun kebelakang ada siswa pasti ya, yang itu 3 orang non Muslim, tapi semua kita ajak, kita raih. Jadi kita biasakan di sekolah ini moderasi beragama kita kuatkan. Nah kemudian kalau untuk modal budaya tadi saya sampaikan karena kita seni. Jadi alhamdulillah walaupun kita tidak punya jurusan seni tari, tidak punya seni bisa perfilman, tapi seni kreatif, tapi tetap nilai-nilai seni kita pertahankan. Nah ini pertama ada momen-momen pertunjukan, baik pertunjukan sekolah maupun ada lomba. Jadi di lomba-lomba alhamdulillah anak-anak kita selalu punya ranking lah lomba itu. Dan di momen-momen penerimaan tamu, misalkan ada perpisahan, pasti kita gunakan seni-seni itu. Sebab kami tahu dunia tanpa seni itu akan membosankan. Kemudian untuk modal fisik, alhamdulillah sampai hari ini bisa dikatakan semua kebutuhan fisik sudah terpenuhi. Baik itu untuk ruang belajar, kemudian untuk ruang-ruang perkantoran dari kepala sekolah, tata usaha, para wakase, kaprong kabeng, semua sudah punya ruangan. Hanya memang yang perlu ada penambahan itu adalah lokasi tanah. Karena tanah yang ada ini sudah penuh ya untuk dengan bangunan. Ada salah satu, insya Allah tahun depan kita mengusulkan untuk mendapat bantuan RPS untuk TKR ya, untuk otomotif. Sebab RPS otomotif yang ada itu bangunannya tidak layak untuk otomotif. Itu bangunan kelas dipakai praktek otomotif. Otomatis tidak cocok lah. Alhamdulillah tahun ini kita sudah dapat, kemarin sudah 2 kali panggilan kita mendapat bantuan untuk otomotif di depan sini Pak. Insya Allah ini bisa ada waktu salah. Dan ini insya Allah akan representatif untuk RPS otomotif.
Kemudian juga ada di belakang satu kelas di atas yang kosong belum terbangun. Itu pun insya Allah tahun ini kita dapat bantuan untuk lab bahasa. Karena kita belum punya lab bahasa. Nah, seandainya kita bisa penambahan lahan, maka saya berharap RPS yang ada itu minimal 2. Sebab sekarang yang ada itu baru 1. Sementara siswa 4 kelas per tingkat. Jadi ada 12 rombel. Nah, kalau hanya 1 RPS itu tidak tertangani. Jadi kalau hanya untuk ruang praktek sebetulnya bisa, anak praktek gantian. Tapi karena kita sudah teaching factory, maka ruang praktek itu bukan lagi ruang praktek, tapi ruang produksi. Nah, kita sedang mengembangkan sekarang, diawali dari yang otomotif, ada ruang praktek, RPS itu ada ruang produksi. Jadi kalau ruang produksi dia sudah melayani customer, baik dalam maupun luar. Dan sekarang faktanya alhamdulillah, si otomotif sudah melayani bengkel itu udah buka bengkel gitu. Hanya tempatnya memang sama di belakang, jadi terbatas. Nanti di depan di sini, insya Allah itu akan di pinggir jalan. Jadi nanti langsung bisa buka ke jalan aksesnya untuk otomotif. Nah, kemudian untuk kulit, misalkan kulit itu masih ruangannya ruangan praktek. Tapi karena kita sudah kerjasama dengan pabrik, maka kita sudah buka di kulit itu ada bagian ruang produksi. Yang sekarang produksi yang terbesar sekarang itu kita buat sepatu untuk kelas 10. Kelas 10 itu 680 orangan, Pak. Jadi semua siswa menggunakan produk anak. Dan mesinnya karena sekolah belum punya, dibantu oleh perusahaan, Pak. Jadi pihak perusahaan membantu memberikan mesinnya. Lalu kita berproduksi, anak yang kerja, QC-nya itu dari perusahaan. Jadi kualitas kontrolnya dari perusahaan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Terus DKP juga begitu. Kita dipinjemin mesin, kemudian order ada yang dari kita, ada yang dari perusahaan, yang kerjanya anak, tapi kualitas kontrolnya dari perusahaan. Baru 2 yang bisa itu. Nah, itu untuk modal fisik ya. Kemudian untuk modal lingkungan alam, alhamdulillah baik di dalam ini, alhamdulillah tahun ini kita mampu memagar semua lingkungan sekolah, sebab 2000 anak itu tidak mudah Pak kita kontrol. Jadi banyak yang banyak sekali, betul Pak. Nah, tahun kemarin alhamdulillah kita bisa memenuhi pemagaran seluruh. Ya walaupun 1-2 masih ada yang kabur, tapi paling tidak secara umum kita sudah aman, sudah lebih aman. Sebab kalau kemarin yang dipagar dengan kawat, nah sekarang sudah dipagar dengan tembok, dengan masoran. CCTV juga. Nah, CCTV sedang running. Baru CCTV di beberapa titik. Saya merencanakan semua sudut itu ada CCTV, termasuk kelas. Jadi saya ke depan inginnya punya ruang kontrol di saya. Jadi kepala sekolah tidak usah datang ke kelas. Saya kalau keliling Pak, seharian lumayan itu. Jadi saya ingin punya ruang kontrol. Ya, jadi tiap kelas seperti apa itu bisa terkontrol di ruang itu. Itu bertahap, pembelanjaannya bertahap. Yang sekarang sudah kita lakukan baru penyesuaian Wi-Fi di semua ruangan. Ini kita pakai Telkom, tapi sudah cukup. Maka kita kemarin bertambah lagi untuk di luar Telkom. Tapi sampai hari ini baru berjalan seperti ini baru nih. Ada baru untuk ini, untuk beban biaya per bulan. Sebab sekarang belajar tanpa Wi-Fi nggak bisa jalan Pak. Gitu, jadi Wi-Fi yang sedang berjalan, CCTV-nya sedang kita indikan, sedang kita garap. Nah, untuk lingkungan itu di dalam alhamdulillah kalau kita lihat pohon-pohon masih segar, indah. Saya minta ke tim Sapras tolong tuh di bawah-bawah pohon itu buat pojok-pojok belajar, pojok-pojok baca gitu ya. Saya ingin semuanya bisa termanfaatkan. Termasuk juga itu masjid itu memang sedang berjalan untuk pembangunan, dan memang sayangnya bos tidak bisa untuk ke masjid. Jadi kita cari yang CSA dan masyarakat itu. Dengan luar juga kan sudah terpagar karena sudah relatif aman. Tahun-tahun kemarin ada loncat ya, loncat pagar, karena sudah relatif tidak bisa lagi pagar. Jadi kemudian untuk finansial tadi sudah sampaikan ya, dari bos, BOPD, dari komite, kemudian juga dari CSA dari beberapa usaha. Saya kira itu gambaran secara umum Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya alhamdulillah bertemu dengan pimpinan dari SMK 3 langsung. Ya. Jadi saya bisa mengetahui apa saja aset yang ada di sini. Tadinya saya mau menanya apa tantangannya atau cara mengatasi, tapi Bapak sudah menguraikan segala sesuatunya dengan gamblang.
dengan jelas alhamdulillah nanti Pak Asep Iya. sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajar. Amin. Gitu aja. Mungkin itu saja dari saya. Siap Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit Ya, Pak. Pak. Ya, terima kasih.